Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang pada hari ini menggunakan materi bagian-bagian dari identifikasi teks deskripsi. Untuk lebih jelasnya, marilah kita ikuti bersama untuk pembelajaran ini dengan baik, sehingga pembelajaran ini akan dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah materi Bahasa Indonesia kelas 7 semester 1, kelanjutan dari yang kemarin, yaitu bahwa kemarin adalah yang dimaksud dengan teks deskripsi merupakan sebuah teks atau paragraf yang menjelaskan atau memaparkan sebuah objek tertentu melalui untaian kata dan susunan kalimat yang menarik dan merangsang panca indera sehingga pembaca seolah-olah merasakan atau menyaksikan sendiri objek yang dideskripsikan. Teks deskripsi merupakan sesuatu teks yang bisa digunakan untuk menjelaskan suatu objek, bisa tempat, kondisi, maupun suasana. Umumnya teks deskripsi yang beredar dalam bentuk cetak ataupun tertulis. Dalam teks deskripsi, penulis akan memindahkan persepsi atau kesan atau pandangan dari hasil observasinya kepada pembaca sesuai dengan kata hatinya dan imajinasinya. Dengan artian lain, penulis akan menciptakan sensasi indera pembaca dalam menghasilkan kesan berdasarkan daya nalar dan daya imajinasi. Tujuan dari teks deskripsi adalah yaitu bahwa teks deskripsi yang dibuat oleh seorang penulis memiliki tujuan yang sama, yakni untuk memberikan penjelasan kepada pembaca mengenai suatu objek secara utuh agar mereka dapat dengan tepat memahami topik yang disajikan dalam teks deskripsi. Teks deskripsi yang dibuat merupakan hasil dari sebuah pengamatan atau observasi. Hal inilah yang menyebabkan teks deskripsi memiliki informasi yang jelas mengenai suatu benda atau objek sesuai dengan data dan fakta yang diperoleh oleh penulis. Struktur teks deskripsi terdiri atas 3 bagian, yaitu identifikasi, yaitu penentuan dari identitas suatu objek yang akan dijelaskan pada teks deskripsi. Kemudian bagian kedua adalah klasifikasi, yaitu unsur penyusun yang bersistem dalam suatu kelompok atau standar yang sebelumnya sudah ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah bagian deskripsi, yaitu gambaran atau penjelasan suatu objek atau topik yang ada di dalam teks deskripsi. Kemudian kaidah kebahasaan teks deskripsi, yaitu yang pertama menggunakan kata benda suatu yang sesuai dengan topik yang dibicarakan dalam sebuah teks deskripsi, misalnya seperti rumah.
pohon sekolah, pohon, kemudian sekolah, teman, baju, guru, dan lain sebagainya. Kemudian menggunakan frase yang mengandung kata benda seperti ia adalah ketua OSIS yang sangat bertanggung jawab terhadap tugasnya. Kemudian yang ketiga adalah mengandung kata sifat yang menggambarkan sebuah objek. Misalnya rajin, ya, 2 sepatu hitam, dan lain sebagainya. Kemudian memiliki kata kerja yang mengungkapkan pikiran dan pandangan penulis secara pribadi akan objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi. Yang kelima, mengandung kata keterangan yang memberikan informasi tambahan mengenai objek yang dijelaskan dalam teks deskripsi. Kemudian yang keenam adalah mengandung bahasa kiasan berupa perumpamaan atau metamorfora untuk membuat teks deskripsi menjadi semakin nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Contoh teks deskripsi. Contoh pertama, Budi sangat gemar mengoleksi batu akik. Ia memiliki berbagai macam jenis batu akik. Namun, ia menyukai satu di antaranya yang memiliki warna merah menyala seperti api. Batu akik ini akan menyilaukan mata ketika terkena sinar matahari. Tidak hanya itu, batu akik ini juga sangat unik karena dapat menyala dalam kondisi ruangan yang gelap sekalipun. Kemudian bentuknya yang bulat dan terlihat nampak mewah dan elegan membuat Budi sangat mengagumi keindahan batu akik yang satu ini. Kalau kita perhatikan dari contoh teks tersebut adalah objeknya adalah tentang batu akik yang dimiliki oleh Budi. Dia adalah sebuah benda yang memiliki berbagai jenis. Kemudian memiliki warna yang beraneka. Kemudian ada watak atau ciri dari batu akik itu sendiri. Kemudian mengenai bentuknya dari batu akik tersebut. Ini adalah merupakan dari contoh deskripsi yang pertama. Kemudian contoh deskripsi yang kedua adalah nasi goreng merupakan salah satu makanan khas yang sering ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Disajikan dalam berbagai varian rasa yang dapat disesuaikan dengan keinginan para konsumen. Aroma khas dari bumbu nasi goreng akan membuat siapapun yang menciumnya merasa kelaparan. Nasi goreng pada umumnya memiliki warna coklat khas dari kecap. Namun ada juga yang memiliki warna kuning, ungu, merah, kuning, dan hitam. Warna tersebut baru-baru ini muncul di publik. Biasanya nasi goreng dihidangkan dengan telur ceplok dan tambahan sayuran pemanis seperti tomat dan mentimun. Nah, dari contoh-contoh tersebut kalian nanti diharapkan dapat mengerjakan soal-soal yang ada di bawahnya. Di antaranya adalah yang pertama,
Soal nomor 1. Sebutkan 3 bagian struktur dari teks deskripsi. Yaitu tadi ada yang dimaksud dengan identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi. Ini adalah mengenai soal yang pertama, yaitu menyebutkan 3 bagian struktur teks deskripsi. Di sini ada 3 paragraf. Paragraf pertama, kemudian paragraf kedua, dan paragraf ketiga. Ini adalah kalian nanti dapat menentukan 3 bagian ini disebut apa. Jadi paragraf pertama disebut bagian apa, kemudian paragraf kedua disebut apa, dan paragraf ketiga disebut bagian apa. Kemudian soal nomor 2 adalah tuliskan kalimat yang menggunakan serapan panca indera dari teks deskripsi di atas. Yaitu untuk yang pertama, kalian menuliskan soal yang seolah-olah mendengar. Kemudian yang seolah-olah merasakan panas, dingin, asin, manis, dan sebagainya. Kemudian seolah-olah melihat. Maka untuk seolah-olah mendengar itu adalah disebut sebagai panca indera telinga. Kemudian untuk merasakan itu lidah. Kemudian untuk melihat adalah panca indera mata. Jadi dari teks yang ada di sini, kira-kira mana yang termasuk dari panca indera tersebut, yang seolah mendengar, merasakan, atau melihat. Kemudian soal ketiga, tulis kalimat yang menggunakan serapan indera dari teks di atas. Sama. Yang ketiga, tulislah kata dasar dari 4 kata yang tercetak tebal. Yaitu ada mengoleksi, menyamping, menenteramkan, dan memastikan. Ini adalah soal yang ketiga. Sebutkan yang keempat, sebutkan bagian perpustakaan yang dijelaskan dalam teks di atas. Jadi kembali ke teks tadi, teks deskripsi, di situ ada bagian-bagian perpustakaan yang dijelaskan di sana. Kemudian yang kelima, tulislah 2 kata yang menggunakan kata depan di dan 2 kata yang menggunakan imbuhan di. Ini dilihat lagi pada teks tersebut. Ya. Ini ada nanti kita temukan di sini ada di sebagai kata depan dan di sebagai kata berimbuhan. Demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Marilah kalian dengan teliti mengerjakan soal pada pagi hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.